Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinil Kenny dari kelas A3 PGSD 2020, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat serta menjelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan menggunakan media pembelajaran muatan listrik. Serta saya akan menjelaskan juga cara penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian menggunakan garis bilangan. Semoga penjelasan dari saya mudah dipahami ya. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, siapkan muatan positif dan negatif masing-masing 20 buah. Nah, muatan positif dan negatif bila disatukan akan menjadi netral dan habis. Di sini ada soal positif 7 ditambah positif 3. Langkah yang pertama yang dilakukan ialah siapkan 7 buah muatan yang positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita tambah pula positif 3. 1, 2, 3. Setelah itu kita jumlahkan semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 7 ditambah 3 hasilnya 10. Soal yang selanjutnya ialah positif 5 ditambah negatif 4. Pertama-tama kita siapkan 5 buah muatan yang positif. Lalu kita siapkan muatan yang positifnya berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita siapkan muatan yang negatif berjumlah 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan ada positif dan negatif itu saling bertemu. Maka kita netralkan atau kita anggap itu habis, bisa disebut juga 0. Lalu kita hitung sisanya saja. Nah, jadi positif 5 ditambah negatif 4 hasilnya positif 1. Nah, soal yang nomor 3 yaitu negatif 6 ditambah 8. Nah, di sini kita siapkan 6 buah muatan listrik yang negatif. Lalu kita siapkan 8 buah untuk muatan yang positif. Nah, di sini tersisa 2 buah muatan positif. Jadi, negatif 6 ditambah positif 8 hasilnya 2 positif atau positif 2. Nah, soal yang terakhir yaitu ada negatif 2 ditambah negatif 5. Di sini kita siapkan 2 buah muatan negatif dan 5 buah muatan positif. Di sini kan ada negatif bertemu dengan positif akan menghasilkan netral atau kita anggap netral gitu ya. Nah, tinggal tersisa 3 buah muatan positif. Jadi, negatif 2 ditambah negatif 5 hasilnya positif 3. Nah, kita beralih ke pengurangan ya, teman-teman. Di sini ada soal 4 dikurangi 1. Kita membutuhkan 4 buah muatan positif. Karena dikurangi, jadi kita ambil 1. Nah, 4 dikurangi 1 akan menghasilkan positif 3. Nah, untuk soal yang nomor 2 yaitu positif 4 dikurangi negatif 2. Nah, kita siapkan 4 buah muatan positif. Nah, setelah itu, karena tidak ada negatif 2, kita anggap netral. Maka kita membutuhkan 2 muatan yang negatif dan 2 muatan yang positif. Nah, karena di soalnya itu negatif 2, maka kita ambil yang negatifnya. Nah, dari situ kita hitung saja ya hasilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka positif 4 dikurangi negatif 2 hasilnya positif 6. Nah, untuk soal yang nomor 3 yaitu ada negatif 6 dikurangi positif 3. Kita membutuhkan 6 buah muatan yang negatif dan untuk positif 3 kita netralkan. Karena dari soalnya tuh kan dikurangi positif 3. Lalu kita ambil yang positif, muatan yang positif. Nah, setelah itu kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi negatif 3 dikurangi positif 3 hasilnya negatif 9. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu negatif 9 dikurangi negatif 5. Kita siapkan 9 buah muatan negatif. Lalu kita ambil 5 buah bilangan negatif 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu hasilnya 1, 2, 3, 4. Jadi negatif 9 dikurangi negatif 5 hasilnya negatif 4.
Oke, yang pertama yaitu penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Di sini ada soal 5 ditambah 3. Maka dari titik 0 melangkah 5 satuan ke kanan sampai bilangan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah itu kita melangkah lagi 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3. Maka garis bilangan menunjukkan hasil 5 ditambah 3, hasilnya 7. Oke, untuk soal yang nomor 2 yaitu penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Di sini ada soal negatif 2 ditambah 4. Maka dari titik 0 kita melangkah 2 satuan ke kiri ya, sampai bilangan negatif 2. 1, 2. Nah, setelah itu dari titik negatif 2 kita melangkah 4 satuan ke kanan sampai berakhir di bilangan 2. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya negatif 2 ditambah 4 yaitu positif 2. Untuk soal nomor 3 yaitu penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Di sini ada soal 6 ditambah negatif 2. Maka dari titik 0 kita melangkah 6 satuan ke kanan sampai pada bilangan ke-6. Mulainya dari titik 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari titik 6 kita melangkah 2 satuan ke kiri hingga akhirnya sampai ke titik 4. 1, 2. Maka hasilnya yaitu 6 ditambah negatif 2, hasilnya positif 4. Untuk soal nomor 4 yaitu penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Di sini ada soal negatif 4 ditambah negatif 5. Dari titik 0 kita melangkah 4 satuan ke kiri karena negatif. 1, 2, 3, 4. Nah, dari titik negatif 4 kita melangkah lagi 5 satuan ke kiri hingga sampai pada bilangan negatif 9. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya negatif 4 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 9. Nah, sekarang untuk pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Jadi ada soal 4 dikurangi 7, maka dari titik 0 melangkah 4 satuan ke kanan sampai pada bilangan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dari titik 4 kita melangkah 7 satuan ke kiri sampai pada bilangan negatif 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka hasilnya 4 dikurangi 7 yaitu negatif 3. Soal nomor 2 yaitu pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Ada soal negatif 2 dikurangi 5. Dari titik 0 kita melangkah 2 satuan ke kiri sampai pada bilangan negatif 2. 1, 2. Jadi kita mundur ya. Nah, untuk dari titik negatif 2 kita melangkah lagi 5 satuan ke kiri sampai pada bilangan negatif 7. Maka hasilnya negatif 2 dikurangi 5, hasilnya negatif 7. Soal nomor 3, pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Contoh soal 3 dikurangi negatif 3. Dari titik 0 kita melangkah 3 satuan ke kanan, jadi kita itu maju ya, sampai pada bilangan positif 3. 1, 2, 3. Nah, dari 3 kita melangkah 3 satuan ke kanan sampai pada bilangan 6. Kenapa? Karena bila negatif bertemu dengan negatif, pasti hasilnya plus. 1, 2, 3. Maka hasilnya yaitu 6. Untuk soal yang nomor 4 yaitu pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Ada soal yaitu negatif 1 dikurangi negatif 3. Dari titik 0 kita melangkah 1 satuan ke kiri sampai pada bilangan negatif 1. Jadi kita itu mundur ya, mundur 1 langkah. Nah, dari negatif 1 kita melangkah lagi nih 3 satuan ke kanan sampai pada bilangan 2. Nah, maka hasilnya yaitu negatif 1 dikurangi negatif 3, hasilnya 2. Nah, sekarang untuk perkalian ya. Di sini ada soal 3 kali 3. Nah, kita posisikan penggerak ini di titik 0 menghadap positif. Karena bilangan pertamanya itu positif. Nah, bilangan keduanya yaitu positif juga. Berarti harus maju. Lompatannya sebanyak 3 kali. Nah, 1 kali lompatannya itu berskala 3. Berarti gini. 3, 3, 3. Berarti 3 kali 3 hasilnya 9. Untuk soal nomor 2, kita posisikan penggerak di titik 0 menghadap ke negatif. Kita tuh berarti harus menghadap negatif. Bilangan kedua negatif pula. Berarti kita itu harus mundur ya. Nah, setiap berarti di titik 4, 8, 12, 16. Maka negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya positif 16. Untuk soal nomor 3, negatif 5 dikali 2. Posisikan si penggerak di titik 0 dengan mengarah ke negatif. Kita mengarah negatif, berarti kan kita tuh harus maju. Nah, lompatannya sebanyak 2 kali. Nah, setiap 1 kali lompatannya itu berskala 5. Mari kita coba.
kita lompat 5 ya, berarti 1, 2. Maka hasilnya negatif 5 dikali 2, hasilnya negatif 10. Soal nomor 4, 3 dikali negatif 3. Posisikan si penggerak di titik 0 dengan mengarah ke positif. Kita mengarahnya ke positif ya. Lalu bilangan kedua yaitu negatif, berarti kita itu harus mundur. Nah, kita harus lompat sebanyak 3 kali. Tetapi setiap lompatannya itu kan berskala 3. Mari kita coba. 3, 6, negatif 6, negatif 9. Maka 3 dikali negatif 3 hasilnya negatif 9. Nah, sekarang kita ke soal pembagian ya. Di sini ada soal 10 dibagi 2. Kita posisikan si titik penggerak di 0 ya. Lalu kita hadapkan ke positif, berarti kan maju. Lalu kita simpan di 10, karena kan 10 dibagi 2. Nah, untuk mencapai 10, berapa lompatan? Berarti kan ada 2 kali lompatan berskala 5. Jadi hasilnya 10 dibagi 2, 5. Bagi 2. Posisikan penggerak di titik 0 dengan mengarah ke negatif. Karena bilangan pertamanya yaitu negatif. Kita arahkan negatif. Lalu bilangan keduanya kan positif. Berarti kan otomatis maju. Berarti kita simpan di titik negatif 4. Lalu untuk mencapai negatif 4 ada berapa lompatan? Berarti kan ada 2 lompatan berskala 2. Maka hasilnya negatif 4 dibagi 2 yaitu negatif 2. Soal nomor 3 yaitu negatif 8 dibagi negatif 2. Kita posisikan si penggerak di titik 0 lalu dengan mengarah. Nah, bilangan keduanya negatif pula, otomatis kan berarti mundur. 4 kali lompatan ya. Nah, 1 kali lompatannya itu berarti berskala 2. Maka negatif 8 dibagi negatif 2 hasilnya 4. Untuk soal nomor 4, ada soal yaitu 6 dibagi negatif 3. Kita posisikan penggerak di titik 0 dengan mengarah ke positif. Kita mengarah ke positif. Lalu, bilangan keduanya kan negatif. Berarti kita itu harus mundur. Nah, di soalnya kan 6 dibagi negatif 3. Kita posisikan berarti di 6. Nah, untuk mencapai 6 tuh ada berapa lompatan sih? Berarti kan ada 2 kali lompatan ya. 1, 2. Nah, setiap lompatannya itu ada berapa skala? Ada 3 skala. Berarti hasilnya 6 dibagi negatif 3 yaitu negatif 2.